Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Ninjaya Gantoro dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester e-Business. Judul dari penelitian ini yaitu penerapan e-Business terhadap hasil penjualan produk UMKM di Kabupaten Wonogiri. 1. Pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, struktur usaha UMKM dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu pertama, usaha besar, yang merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari 10 miliar rupiah dan omset di atas 5 miliar. Pada tahun 2018 berjumlah 5.550 unit. Kedua, usaha menengah, yaitu merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari 500 juta hingga 10 miliar dan omset di atas 2,5 miliar hingga 5 miliar. Pada tahun 2018 berjumlah 60.702 unit. Yang ketiga, usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki aset lebih besar dari 50 juta hingga 500 juta dan memiliki omset di atas 300 juta hingga 2,5 miliar. Pada tahun 2018 berjumlah 783.132 unit. Keempat, usaha mikro, yaitu merupakan usaha yang memiliki aset maksimum 50 juta dan omset maksimum sebesar 300 juta. Pada tahun 2018 berjumlah 63,5 juta unit. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM memegang peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penerapan tenaga kerja serta pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu wilayah pemerintah yang berfokus terhadap perkembangan UMKM. Pemerintah akan melakukan pendataan lengkap terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mulai bulan April hingga Agustus tahun 2023. Wakil Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan kepada liputan Surat Kabar Suara Merdeka saat diwawancara bahwa jumlah UMKM dan koperasi di Wonogiri yang menjadi sasaran pendataan lengkap tersebut mencapai sekitar 57.000 unit. 2. Penelitian sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan yang mengangkat topik yang setema yaitu an investigation of the effect of electronic business on financial performance of Spanish manufacturing SMES, Journal of Technological Forecasting and Social Change oleh Popa et al. Pada tahun 2016. Yang kedua, ada pengembangan UMKM di Desa Kapusari Wonogiri melalui kegiatan asesmen dan bina desa oleh Fiona Eka Risti Putri 2016 dan penerapan strategi bisnis Aldita Store di masa pandemi COVID-19 oleh Aldita Andira, Agus Suyatno, Rahma Ika Safitri pada tahun 2022. 3. Data yang digunakan. Mengingat tujuan dari penelitian ini, maka penentuan UMKM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengumpulan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Teknik ini ditujukan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel adalah yang pertama, UMKM yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, UMKM yang memiliki masa operasi lebih dari 1 tahun. Data didapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Jawa Tengah. 4. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik dengan kontrol variabel. Populasi penelitian ini adalah semua UMKM di Kabupaten Wonogiri yang bergerak di sektor produk. Sampel penelitian ini akan dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 100 pemilik UMKM. Dalam purposive sampling, peneliti memiliki tujuan tertentu dalam
memilih sampel yang memiliki populasi yang ingin diteliti, yaitu UMKM di Kabupaten Wonogiri. Peneliti menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan sendiri untuk memilih partisipan yang dianggap memiliki informasi atau karakteristik yang relevan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam hal ini, peneliti memilih sampel dengan tujuan khusus, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam atau khusus atau kasus yang mewakili dengan baik dalam konteks penelitian. Teknik analisis. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat penerapan e-bisnis dan hasil penjualan produk UMKM di Kabupaten Wonogiri. Analisis statistik akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Berikut adalah diagram alir pada penelitian ini. Yang pertama ada perencanaan penelitian, yang kedua studi literatur dan tinjauan pustaka, penyusunan kuesioner, pengumpulan data dan survei, analisis dan interpretasi, penyusunan laporan. 5. Hasil penelitian. Berikut adalah hasil uji hipotesis dari penelitian ini. Dan ini adalah hasil pengujian efek mediasinya. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa penerapan e-bisnis berpengaruh positif terhadap net profit. Dan hipotesis 2 menunjukkan bahwa penerapan e-bisnis berpengaruh negatif terhadap biaya operasi perusahaan. Artinya, semakin banyak UMKM menerapkan e-bisnis, semakin baik kinerja finansialnya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan e-bisnis berdampak negatif pada biaya operasi perusahaan dan berdampak positif pada net profit. Klaim bahwa penerapan e-bisnis berdampak negatif pada biaya operasi perusahaan sejalan dengan penelitian Popa et al. Pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penerapan e-bisnis secara langsung meningkatkan kinerja finansial dengan mengurangi biaya operasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnston, D.A., Wade, dan McLean pada tahun 2007 menunjukkan bahwa e-bisnis memiliki peran yang signifikan untuk UMKM secara langsung. UMKM di setiap wilayah yang diteliti dilaporkan mendapat keuntungan finansial yang signifikan dari penerapan e-bisnis, baik dalam hal peningkatan pendapatan maupun penurunan risiko beban operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM menggunakan fungsi-fungsi e-bisnis. Hipotesis 3 menyatakan bahwa penerapan bisnis elektronik berpengaruh positif terhadap penggunaan inovasi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan bisnis elektronik berpengaruh positif terhadap penggunaan inovasi. Oleh karena itu, hipotesis 3 didukung. Artinya, penerapan e-bisnis bersama dengan seluruh rantai nilai berkorelasi positif dengan inovasi organisasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan e-bisnis berkorelasi positif dengan penggunaan inovasi dalam UMKM. Kesimpulan ini sejalan dengan pernyataan Popa et al. 2016 bahwa penerapan e-bisnis bersama dengan seluruh rantai nilainya berkorelasi positif dengan inovasi organisasi. Setelah itu, temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa inovasi dalam hal produk, layanan, dan proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan berkorelasi positif dengan infrastruktur dan kompetensi teknologi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa inovasi perusahaan mempengaruhi hubungan antara bisnis elektronik dan keuntungan neto. Dan hipotesis 5 menyatakan bahwa inovasi perusahaan mempengaruhi hubungan antara bisnis elektronik dan biaya operasi. Hipotesis 4 dan 5 yang menyatakan bahwa pengguna inovasi dapat memediasi pengaruh indikator finansial dan e-bisnis UMKM tidak didukung karena hasil uji hipotesis mediasi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi penggunaan inovasi pada hubungan antara penerapan e-bisnis dan indikator kinerja finansial UMKM, baik net profit maupun rasio biaya operasional UMKM. Ini berarti bahwa inovasi tidak dapat mengimbangi dampak e-bisnis pada dua metrik keuangan UMKM. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan inovasi tidak dapat mengimbangi dampak e-bisnis pada kedua indikator finansial UMKM. Temuan ini sesuai dengan penelitian Bigliardi B. pada tahun 2013 yang menemukan bahwa manajer atau pelaku UMKM
yang hanya berfokus pada teknologi untuk membuat penawaran inovatif kehilangan aspek penting tentang tujuan utama UMKM untuk melakukan inovasi itu sendiri. Saat pelaku UMKM mengembangkan dan menciptakan inovasi baru, terutama pada golongan mikro, mereka harus tahu apa tujuan yang akan dicapai dengan memanfaatkan inovasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar untuk mengetahui inovasi apa yang tepat untuk digunakan dalam UMKM. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, di mana seorang mengetahui adanya inovasi dan bertanya tentang fungsinya. Riset pasar terlebih dahulu dapat dilakukan untuk menentukan tujuan inovasi. Salah satu tujuan riset pasar adalah untuk mengetahui bagaimana pasar merespon barang atau jasa tertentu. Informasi ini sangat bermanfaat terutama untuk barang dan jasa baru sebelum dirilis ke pasar. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial UMKM di Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan e-bisnis berpengaruh positif pada net profit UMKM. Sehingga semakin tinggi tingkat penerapan e-bisnis, maka tingkat net profit yang diperoleh akan meningkat. Selain itu, penerapan e-bisnis juga berpengaruh negatif pada rasio beban operasional, sehingga semakin tinggi tingkat penerapan e-bisnis, maka rasio beban operasional akan menurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan inovasi berperan sebagai mediator dalam hubungan antara penerapan e-bisnis dan penggunaan inovasi dalam UMKM. Penerapan e-bisnis berpengaruh positif pada penggunaan inovasi, sehingga semakin tinggi tingkat penerapan e-bisnis, maka semakin banyak pula penggunaan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan dalam UMKM. Namun, terdapat temuan menarik bahwa penggunaan inovasi tidak mampu memediasi secara penuh pengaruh penerapan e-bisnis pada net profit dan rasio beban operasional. Ini menunjukkan bahwa sementara penggunaan inovasi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja finansial UMKM, tetapi tidak sepenuhnya menjadi faktor perantara dalam hubungan tersebut. Para pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan teknologi e-bisnis secara optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan inovasi baru yang mendukung pertumbuhan bisnis. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain selain penggunaan inovasi dalam memahami hubungan antara penerapan e-bisnis dan kinerja finansial UMKM. Sekian hasil pemaparan ujian akhir semester e-bisnis dari saya. Terima kasih.